Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita menyiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala saudara. Berikan hati kami yang baik, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik bagi kami. Matanggalkan setiap beban kami hari ini. Kami mau memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Inilah yang menjadi kerinduan hati kami pada pagi hari ini. Kami ingin menyatakan hati-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Tuhan kepada Engkau pada pagi hari ini. Karena itu Tuhan, persiapan kehidupan kami, roh jiwa kami Tuhan, untuk kami persembahkan pada pagi hari yang indah ini, menjadi korban persembahan yang kudus dan berkenan kepada-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, urapi anak-anak-Mu dalam pelayanan pada pagi hari ini. Engkau pakai mereka Tuhan menjadi saluran berkat-Mu, sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Bapa pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau percepatkan langkah anak-anak-Mu untuk kami bersama-sama memuji, menyembah. Karena pada pagi hari ini hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau pakai kami semua untuk menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tetap berdiri ya saudara. Saya percaya masih kuat untuk berdiri. Dan saya juga percaya bahwa umat Tuhan pagi hari ini sangat diberkati Tuhan. Amin. Saya minta lambaikan tangan saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Lebih meriah saudara. Amin. Karena kita kuat. Itu semua karena Yesus saudara. Sebab itu kita benar-benar pagi hari ini yang menyenangkan hati Tuhan.
Yesus adalah menara yang kuat. Saudara, bagi kita semua, lagi untuk kita mau kuat di dalam Tuhan. Amin.
Kerendahan hatimu, dia sedang membuka tangannya untuk menerima setiap kekurangan. Kita renungkan, saudara, begitu banyak kebaikan Tuhan. Mungkin sering kita lupakan, saudara. Seringkali ada kekecewaan. Tapi pagi hari ini biarlah kita merenungkan, saudara, betapa Dia sangat mengasihi kita. Bahkan dilepaskan oleh Tuhan, kita dibanggakan. Jangan sampai ibadah kita pada hari ini sia-sia, saudara. Mari kita berkomunikasi dengan Tuhan pada Yesus.
benar-benar jangan takut saudara. Terus berkat dengan Tuhan hari ini. Dia akan memulihkan. Dia akan menerimamu saudara. Tanpa tertutup. Kalau butuh apapun dari diri kita, saudara, Dia menerima kita apa adanya. Dia mengasihimu. Dia mencintaimu, saudara. Bapa yang telah berkuasa hati kami bagi hari ini Tuhan. Engkau begitu mengasihi di dalam kehidupan kami secara pribadi. Bagaimana Engkau menggenggam setiap hidup kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami terus bisa menerima setiap kebaikan-Mu Bapa. Dan kami terus bisa memahami akan setiap isi hati-Mu Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah urapan-Mu ada ke setiap kami sidang jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Kami boleh menyediakan hati kami menjadi tanah yang baik di hadapan-Mu. Sehingga saat kebenaran firman-Mu Kau nyatakan atas kehidupan hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu benar-benar boleh mengoreksi setiap hidup kami semakin lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Kami semakin lebih lagi mengerti akan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau pakai hamba-Mu. Biarlah urapan-Mu ada atas hidupnya. Dan setiap firman yang dinyatakan atas kehidupan hamba-Mu, biarlah itu semuanya hanya daripada-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu saat kami mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Ada kuasa-kuasa kegelapan yang akan coba-coba mengambil setiap kebenaran firman-Mu.
Sebabnya kami mau satukan hati kami pagi hari ini. Kami mau usir, kami tangkap di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau saja yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, Shalom saudara. Tuhan sungguh memberkati setiap kita yang hadir hari ini, yang mendapat kesempatan lagi dalam menerima kebenaran firman. Kalau membesarkan sedikit, di Tuhan saudara kita membaca di dalam Alkitab kita dalam Bilangan pasal 13. Ya, kita melihat semua Alkitab kita, saudara, bersama yang ikut live streaming. Hari ini kita akan melihat apa pesan Tuhan buat kita dalam kehidupan yang sungguh sedikit tegang dalam arti memang inilah suasana dunia. Saya mengajak untuk kita memahami tentang keberadaan dunia yang sekarang ini. Bilangan 13, tapi kita dasari dulu dengan Alkitab sebagai dasar dari kehidupan kita. Prinsip hidup kita adalah firman kebenaran. Ya, Bilangan 13 kita baca ayat 17, cukup panjang ayat ini, tidak mengapa sampai 33. Bilangan 13 dimulai ayat 17 sampai dengan 33. Saya baca ayat 17, saudara bersama dengan jemaat yang ikut live streaming bisa membaca ayat 18 dan seterusnya bergiliran. Ya, dimohonkan membaca dengan keras ya, khususnya supaya dan kompak kalau bisa. Oke, saya akan baca Bilangan 13 ayat 17. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Saudara, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana itu? Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setanggang buah anggurnya, lalu berbualah mereka menggandanya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan.
orang Kanaan yang sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Biar kalian mencoba menerangkan hati bangsa itu di hadapan kita. Tidak, kita memang sudah hidup. Kita pasti akan mengalah. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, saudara, ini adalah peristiwa di mana Musa mengirim pengintai. Ada 12 pengintai, dan semua yang dikirim ini adalah pemimpin-pemimpin dari setiap suku. Jadi ini bukan main-main. Boleh dikatakan sekarang yang dikirim itu bintang-bintangnya setiap suku. Bintang itu pemimpin. Dikirim 12 orang pengintai. Dari 12 ini ada 2 nama. Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Ada 2 nama ini, saudara ya. 10 nama ditulis. Nama-namanya jelas siapa. Tetapi kita akan melihat 2 nama ini. 12 orang disuruh mengintai dengan pesan seperti ini. Perhatikan baik-baik. Dengan pesan seperti ini. Lihatlah akan keberadaan dari negeri yang kita akan masuki nanti. Keadaan negerinya seperti apa? Bangsanya kuat atau lemah, bangsanya sedikit atau banyak, negerinya itu baik atau buruk, kotanya tempatnya terbuka atau berkubu, lalu tanahnya gemuk atau kurus, ada pohon atau tidak di negeri itu, dan bawalah hasil sedikit dari negeri itu. Semua dilaksanakan oleh 12 pengintai. Maka 12 pengintai melihat hal yang sama. Kalau Kaleb melihat adanya orang enak, raksasa, 12 pengintai juga sama. Jadi 12 pengintai itu melihat benda yang sama, manusia yang sama, daerah yang sama. Itu yang dilihat sama mereka. Tetapi pada saat mereka pulang menyampaikan berita, ada 2 perbedaan. 10 dan 2. 12 ini jadi terbagi menjadi 2. 10 orang dan 2 orang. Yang dikirim itu pemimpin-pemimpin. Bukan ecek-ecek ini. Ini bintang-bintangnya dari setiap suku. Melihat hal yang sama. Tetapi pada saat mereka menyampaikan berita kepada Musa, beda. 2 perbedaannya cuma 2, saudara ya, nggak masing-masing, nggak 12 perbedaan, nggak cuma 2 perbedaan. Dan gara-gara perbedaan ini, maka Tuhan menyuruh seluruh bangsa berputar untuk menghabiskan yang berusia 20 tahun ke atas yang tertulis dalam kitab Bilangan itu ditulis nama-nama semua. Tidak ada satupun yang dibiarkan untuk masuk ke tanah Kanaan. Kecuali Kaleb dan Yosua. Jadi Kaleb dan Yosua ini generasi tua. Dan yang masuk sana siapa? Anak-anak yang lahir di padang gurun. Nah, saudara dengar baik. Di dalam dunia sekarang ini ada 2 generasi. Karena justru di tahun 2019 ini seperti ada sebuah tatanan yang sungguh-sungguh berbeda. Sejak itu adanya COVID-19, maka dunia betul-betul berbeda dengan dunia yang telah kita hidupi. Apalagi kalau nanti anak-anak kita yang baru lahir gitu ya, maka dia tidak akan pernah melihat, tidak pernah merasa hidup seperti dulu yang kita hidup, yang khususnya kita generasi ayah dan ibu.
Sekarang adalah generasi anak, generasi muda dari mulai anak. Apalagi tadi saya bilang, anak yang baru lahir ini nggak ngerti. Nanti yang dia lihat itu ya, sampai dia usia sekitar 10 tahun, 12 tahun, semua wajah tertutup dengan masker. Itu yang dia ketahui. Gak pernah dia merasakan bahwa ada wajah yang terbuka, begitu bebas, tidak pernah. Dan saudara, yang paling parah adalah, saudara semua punya Facebook. Kita streaming di Facebook. Saya lebih suka streaming di Facebook daripada di YouTube karena alatnya nggak cukup, nggak kuat untuk ke YouTube. Saudara. Facebook akan berubah menjadi nama Metaverse. Dan itu adalah yang diciptakan oleh Mark Zuckerberg. Susah namanya kan. Mark siapa? Itu Zuckerberg adalah. Ini waktu saya sharing bersama dengan anak rohani kita, Gian sama Yohan, karena memang mereka adalah orang-orang yang memahami tentang teknologi ini, karena bisnisnya di dunia online. Saya nggak pernah bisnis di dunia online. Beberapa kita ini ya terhitung daerah lah, ya beberapa saudara dunia online, kadang ngerti, kadang enggak, ini cuma sebatas ya, itu aja lah. Betul ya. Kalau jualan foto dijual, kadang-kadang fotonya cetek ya. Kalau yang dunia online sudah beda lagi, ada fotografernya, lalu ada endorse, macam-macam, bayar nanti laku dan lain sebagainya. Saya sebelum masuk ke situ, udah rumit, ini aja ngatur begini udah rumit. Padahal udah persiapan dari kemarin-kemarin, saya udah siap. Ada yang tinggal, ada dia, gimana lagi carinya? Wah rumit lah. Ini aja saya masih yang pakai OBS ini masih belum bisa dibuat sama saya bagaimana cara. Walaupun saya bisa ngajarin orangnya. Selain dulu aja, direkam dulu, takutnya ada apa-apa nanti. Jangan hilang lah, karena di Facebook ini kadang-kadang sinyal ngedrop, berapa kali terjadi putus-putus, hilang malah, putus koneksi, alah. Jadi ini konteksnya cuma direkam di OBS, ini pun masih susah lah. Harusnya ditampil di YouTube, di Facebook ada dengan hal yang saya pelajari, tapi masih sulit, susah untuk kesana. Tapi dengar baik, waktu saya ngomong sama Dian kasih tahu, tapi tahu nggak? Sekarang sedang menuju ke satu generasi, namanya generasi digital. Dunianya adalah dunia digital. Ya, dulu kita pikir-pikir, biasa saja. Itu sebuah permainan game. Ini loh dunia digital pakai ini. Saya peragakan dulu ya. Ini gelap. Nanti kayak begini modelnya. Film-filmnya pun sudah tampil. Ada film Tigai. Ada film Mr. Bean itu yang terakhir dia pakai ini, lalu kemudian dia disimulasikan dia. Cuman karena namanya film lucu, dia pergi ke sana, pergi kemari, dibikin orang. Padahal nggak boleh di tempat aja. Gereja juga sedang mempersiapkan. Jadi tapi tidak masuk ke dunia, tidak masuk ke bisnis. Sebab digital ini plus dengan bisnis. Jadi kalau saudara memakai kacamata ini, Anda bisa ibadah di rumah tapi online, bukan dengan streaming ini, tapi dengan digital. Serasa masuk gereja, Karena itu 3 dimensi, saudara. Jadi dibuat sedemikian rupa. Nah, yang namanya Mark Zuckerberg tadi akan merubah Facebook menjadi Metaverse. Sebenarnya sudah di-launchingkan. Cuman kita kan masih tetap nama Facebook kan. Nanti tiba-tiba akan berubah. Itu akan berubah sendiri. Jadi waktu kita buka, bukan Facebook, Metaverse. Dan itu akan ditawarkan semakin kita dibawa ke dalam. Apa itu? Masuk ke dunia digital. Mau tidak mau, akan masuk ke situ. Jadi nanti kalau online begini, yang ikut streaming itu terasa hadir di sini. Lalu pernah disimulasikan dalam satu
Saya tidak tahu, saya tidak terlalu banyak mencari tahu. Yang ada dengar saja. Jadi ada gereja. Nanti gereja juga diajak ke situ. Tapi saya mohon, Pak Gaden, tidak ada yang namanya gereja. Kita mesti pakai onsite. Ini sementara ini hanya untuk kepada rekan-rekan kita saja. Tapi yang saya mau pertahankan adalah kita harus ibadah onsite. Sebab ini betul-betul akan mengerjakan satu keadaan bahwa generasi muda akan individual semua. Mereka akan sendiri, mereka penuh dengan egois. Tidak heran ayat berkata begini. Jadi Paulus kan tidak ngerti tentang apa yang terjadi nanti. Tapi betul dia sampaikan, dan inilah satu bukti yang sekarang ini sedang nyata, saudara. Kita baca sebentar di situ, saudara ya, dalam Timotius. 2 Timotius 3, coba dibaca, ini perhatikan ya. Keadaan yang sukar sekarang terjadi, bukan sukar karena nggak ada duit, bukan sukar karena apa, tetapi keadaannya setiap orang individual. Setiap orang lebih mementingkan dirinya sendiri, setiap orang ego. Nah, dalam keluarga, kalau anak-anak kita ego, orang tua stres. Si A minta anak kita A, minta ini, anak kita B, minta ini. Dan di antara anak karena ego, saling sendiri, saudara. Tidak mau bersosialisasi. 2 Timotius 3 ayat 1. Dan penekanan yang kuat di sini adalah apa yang diungkapkan oleh Tuhan. Yo. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan datang masa yang sukar dan kita sedang memasuki di sini. Ada dua generasi. Generasi kita, generasi anak muda. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus masuk ke situ, saudara. Ini yang hati-hati generasi kita, orang-orang tua. Terus dibaca. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia mencintai dirinya sendiri. Jadi saudara, saya mau kasih tahu pakai ini yang bilang, Mak akan menyiapkan bukan ini kan jadi pulau gitu kan ya. Ini nanti dibuatnya sampai seperti kacamata. Kayak begini. Semua orang kan biasa pakai kacamata. Bukan kayak gini lagi. Tapi udah begitu dipakai kacamata digital, dia akan melihat 3 dimensi. Kalau kita masih melihat ini sudah melihatnya nanti 3 dimensi. Jadi bentuknya bukan begini. Nah, ini maksud saya kelihatan apa begitu perambang. Ini akan disiapkan untuk kacamata. Lalu kita punya avatarnya. Saudara kan suka ya bikin avatar saya. Kita punya avatarnya. Sementara ini avatarnya masih ya berupa karton lah. Tapi nanti Mak akan membuat persis seperti kita. Bayangkan. Jadi semua akan mencintai diri sendiri. Nanti saya akan mengajak saudara memahami dunia ini sedikit saja. Dan apa kata Alkitab? Yuk dibaca terus. Dan menjadi hamba uang. Ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Itu siapa itu? Anak kita. Kenapa bisa begitu? Karena dunia digital tadi. Nanti kita lihat seperti ini. Dan saudara, orang-orang tua harus siap menghadapi anak-anak seperti ini. Sebab mau tidak mau, sekolah sekarang online. Virus corona apa selesai? Tuh, kita masih belum bisa berpikir untuk selesai loh. Oke, kalau ada vaksin, paling tinggi nanti ada herd immunity. Herd immunity itu adalah membiarkan kita udah lepas vaksin segala macam. Oke, silakan saja. Cuma dengan konteksnya adalah engkau akan sehat secara alami. Jadi membiarkan kekebalan secara alami. Jadi kalau mati kena virus ya karena tubuhmu nanti. Jadi belum divaksin apalagi. Yang udah divaksin nanti ya bisa mati. Jadi dilepas nanti. Itu kemungkinan yang paling tinggi. Sebab kalau ditahan terus lockdown, bangkrut semua negara, bangkrut. Jadi mau dilepas ini. Sudah nggak pakai scaling lagi.
Nanti itu cuma simulasi untuk satu sistem yang disiapkan sama antikris. Mari kita lihat dulu, perhatikan baik-baik. Yuk. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Egois. Terus. Tidak tahu mengasihi. Ya. Tidak mau berdamai. Tidak mau berdamai. Terus. Suka menjelekkan orang. Suka menjelekkan orang. Ini hari-hari ini banyak peristiwa yang terjadi begini. Terus. Tidak dapat mengekang diri. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Suka mengkhianat terus. Tidak berpikir panjang. Ya. Berlaga tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Ibadah loh. Terus. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ya. Kaulah mereka itu. Ya, betul. Surat perhatikan bahwa kenapa kok bisa muncul seperti karena egois. Jadi di dunia digital ini, saudara, saya memberikan gambaran kepada saudara. Jadi kalau dia pakai ini sebenarnya sudah ada rekan kita anak rohani, dia ingat banget. Dia datang ini berapa tahun lalu. Dia bawa ini cuman pakai dus. Albert ya, bawa ini pakai dus. Itu apa itu? Menarik banget ya. Ini bisa main game dengan namanya ini, saya lupa, virtual ya. Namanya main game tapi dengan kita masuk di dalam game itu. Kalau kita kan kalau main game di handphone kan ya tentang misalnya tentang apa tuh ya, ini anak-anak nih ya ceritanya. Apa kalau yang buat orang tua juga SIM lah misalnya, SIM gitu ya. Ada apa namanya, pelakunya lah, kita main ya, makan, dikasih makan sama kita segala macam gitu. Cuman dua dimensi, artinya kita nggak berinteraksi dengan si gamenya. Nah dengan ini kita berinteraksi dengan gamenya. Jadi kalau saya pakai itu sudah, kalau gamenya game misteri, itu saya masuk di dalam dunia itu. Nanti saya bisa ini tuh udah bukan karena ini kan ketutup semua yang ada di handphone nih. Jadi handphone saya ini. Lalu begitu saya lihat cuma gamenya virtual, yang game virtual. Begitu masuk, maka saya masuk di dunia gamenya itu. Kalau gamenya mencari kunci, saya cari. Nah, gerak tubuh saya jadi kalau saya ke kiri ke kanan beda lagi tuh daerahnya, ke kiri beda lagi. Sesuai dengan game itu. Kalau gamenya kayak gini ruangannya ya, tapi seperti saya tidak melihat apa-apa, tapi kalau udah masuk ke situ, kayaknya seperti ruangan ini. Jadi saya cari kunci. Nanti ketemu sama orang, nanti orang itu ngobrol. Nah, pikir saya kan cuma itu cuma game doang. Sedang bukan game. Dunia sudah masuk ke dunia. Jadi di Jakarta saja, orang punya tanah di Jakarta, tanah digital, dan ada uang. Jadi kalau saudara mau jualan, bukan cuma jualan online, tapi jualan di digital itu. Pakaian, nanti ada orang yang beli. Udah banyak orang yang memasuki dunia ini. Orang-orang lagi invest tanah digital. Di Jakarta sudah hampir semua Jakarta. Jadi kalau kita lihat datanya itu, di dalam, saya lupa ada klik apa websitenya. Nah, di Jakarta itu sudah tanah ini punya dia, ini punya dia. Padahal kan di Jakarta secara lahirnya tanah si ini, tanah yang di sini punya si Ano, tapi di dunia digital yang lagi tanah itu punya dia. Dan ada sertifikatnya, disimpan di bank digital. Jadi kalau kita masuk dalam game itu, saudara, maka kita ada di daerah sini, lalu jualan, dapat duit, lalu berkomunikasi dengan orang. Tapi antara virtual dengan virtual, orang itu orang Singapura misalnya. Orang Amerika bisa ngobrol, kita saling bisa jalan tanpa pesawat kita datang ke Amerika, cuma dengan digital ini. Dan itulah yang akan terjadi. Anak-anak, jadi ini generasi yang akan ke depan. Memang disiapkannya sekitar antara 5 sampai 10 tahun. 10 tahun anak saya usianya masih
Dengan udah usia berapa? 13, baru 23. Masih muda. Masih 10 tahun kemudian masih muda. Masih aktif bekerja. Saya 10 tahun kemudian 65. Masih kuat gitu. Cuman kalau suruh berpikir begini, matang enggak. Saudara, jangan terlalu cuek dengan hal ini. Karena ini akan dibawa ke sana semua. Konteksnya apa, saudara? Perhatikan anak-anak. Saya anjurkan anak-anak muda, jangan masuk dalam game digital. Karena tetap masih ada dunia ini, dunia yang kita beli makanan. Nah, ini menurut dia. Sekarang sudah berhasil metaverse. Jadi kalau kita pindahin Alkitab ini mau kemana? Pindahnya ke Jakarta. Itu teleportasi sudah bisa. Cuma benda yang baru bisa. Jadi kalau ada orang beli, ya udah dalam game digital itu dan barangnya di sini dikirim pakai teleportasi. Itu sudah disiapkan. Katanya juga binatang sudah oke. Nah, kalau manusia oke, cuman saya waktu sharing sama Gian, manusia kelihatannya tidak bisa teleportasi, kecuali dari Tuhan. Karena dalam diri manusia ada roh. Nah, roh itu yang nggak bisa dipindah-pindah. Mesti ada di tubuhnya. Masa rohnya pindah ke tubuhnya. Nah, kalau tubuhnya pindah, bisa aja kalau dia benda mati. Kita kan tanpa roh jadi benda mati. Tapi dalam Alkitab memang dunia digital tidak ada. Jadi gini, Tuhan sudah potong, sudah ditakdirkan. Dunia itu mentoknya cuma dunia dompet digital. Nah, dompetnya. Ya, kalau kita pembayarannya tidak lagi uang 100 rupiah nyebar gitu. Tidak lagi, tidak pakai OVO, Dana atau apalagi GoPay ya, GoPay dan lain sebagainya. Paling tinggi cuma itu. Kalau dunia digital lain lagi, uangnya ada dan ada kripto. Kalau di daerah luar negeri katanya setelah jual beli di dunia digital itu bisa diuangkan di sekarang ini. Kalau saudara pernah memahami nggak bahwa nantinya uang kita itu tidak ada lagi 100.000, 50.000, nggak ada lagi $100 udah nggak ada, adanya cuma angka. Betul ya? Saya punya M-Banking, saya lebih tertarik dengan M-Banking, jujur deh. Beli apa? Gampang orangnya datang. Gak usah pergi-pergi yang capek. Salah duit. Kadang-kadang kalau saya nggak perlu bawa duit, nggak perlu bawa duit kepok-kepok di dompet itu ya. Kadang-kadang kalau saya melayani, transfer aja lah, nanti pesannya daripada manual dikasih bawa. Udah gitu nanti biasanya gitu kan, kalau money kan pegang uang, semprot lagi, capek. Transfer gitu aja udah. Oh, juga saya dadanya transfer. Ya loh, mau nggak mau tertarik ke situ. Memang enak begitu, saudara, daripada kemana. Saya biasanya kalau ke Tokmas segala macam, bawanya cuma ATM, tapi saya ngomong kartu kredit. Cuma ATM, udah susah juga pakai PIN gitu, bodoh deh lah. Kalau kartu kredit kan gesek gitu ya, nggak usah pakai PIN segala macam. Tapi saya tidak. ATM aja, nggak boleh banyak. ATM berapa ininya? Udah. Praktis. Nah, ini dibuat lebih praktis lagi. Perhatikan, di zaman dulu datanya ada generasi pertama Yosua dan Kaleb itu terjadi perubahan karena generasi dia mati semua. Teman-teman Yosua itu mati semua di padang gurun. Yang ada adalah generasi yang lahir di padang gurun dan memasuki anak-anak yang belum pernah dilewati sama mereka, belum pernah diinjak sama mereka. Dan memang betul, bangsa itu kuat-kuat.
Sekarang dunia ini kuat, saudara, untuk merenggut kerohanian kuat banget. Jujur saya akui, semuanya sudah distruktur semuanya sudah disiapkan oleh antikris Illuminati. Serius, ada seorang abatan menyampaikan, seorang jenderal menyampaikan, saya dengar, betul memang, sudah disiapkan sama antikris. Kita nggak bisa bergerak sepertinya begitulah. Kita mau tidak mau harus cemplung ke situ. Makanya ada geger vaksin, ada nanochip, ya segala macam. Beberapa orang tidak mau divaksin karena takut ada nanochip yang divaksin dan rapture. Ayo kita hitung yuk, yang divaksin berapa orang paling hitung tangan. Masa kita yang divaksin gak rapture, sekian orang tuh gak rapture, miliaran loh. Yang divaksin itu miliaran. Betul gak? Betul gak yang divaksin miliaran? Rapture. Nah, itulah cara pandang 10 pengintai. Beda sama cara pandang 2, Joshua dan Kaleb. Waktu jadi 10 pengintai melihat, bangsanya kuat-kuat. Kalau itu mereka sudah melihat satu bangsa, mereka akan memasuki daerah di mana memang sudah ada bangsanya di situ. Sudah ada orang anak, orang Het, orang Enak, orang Yebus. Ya sudah terbangunlah benteng kubu dan lain sebagainya. Kalau ini Israel akan menjadi bangsa yang akan merebut daerah itu. Ini lebih wajar dalam arti apa? Kita mau hancurkan sistem di sana. Nggak bisa, kita cuma bangsa yang kecil. Kita mau merebut, mau menjajah. Kalau udah merebutkan lalu menegakkan ibadah, beda dengan sistem ibadah di sana. Kubu-kubunya harus dihancurkan. Pertama, rebut, kalahkan dulu bangsa itu. Memang ada 2 poin. Yang satu adalah manusia, yang satu adalah di lain manusia. Seperti ada hartanya, rumahnya, sumurnya. Sumur itu nanti bagian-bagian bisnis lah. Ada pohon-pohon. Semuanya bagus, kecuali manusianya. Itu cara pandang mereka. Tapi 10-12 orang ini mengakui, ya ada orang enak. Daerahnya bagaimana? Subur, sama-sama melihat itu, saudara. Mereka juga mengakui tangannya subur. Tapi bangsanya, kita nggak bisa mengalahkan mereka. Kalau sekarang, kita orang Kristen, biarpun kita ada di dunia ini, kita menjadi orang asing, kayak Israel yang akan merebut dunia. Yang akan merebut Kanaan. Kita akan menegakkan kerajaan surga di dunia ini. Kita menjadi orang asing dan iblis tidak. Iblis ini udah dikuasai sama iblis. Jadi mereka iblis dengan antek-anteknya Illuminati ini membuat, menyiapkan. Bedanya nih. Kalau di bangsa Kanaan udah disiapkan oleh bangsa kafir, kubu berhala-berhala. Israel akan merombak semua. Sistem itu akan dirombak karena akan memakai sistem ibadah kepada Tuhan. Dan semua orang-orang yang ada di situ dihalau semua, dihabiskan, ditumpas. Nah kalau kita, katakanlah musuhnya kita, antikris itu, Illuminati itu, baru menyiapkan struktur, baru menyiapkan infrastruktur. Kayak di Kalimantan baru Pak Jokowi menyiapkan infrastruktur ibu kota di Kalimantan. Tapi memang persiapannya kalau untuk Illuminati bukan hari ini, bukan sejak vaksin itu, bukan. Sejak salib sudah disiapkan. Makanya di peta. Jadi kalau ada misalnya satu kota lalu terkoneksi atau berpartner dengan Illuminati, maka kota itu disiapkan nanti kode dari Illuminati nanti tiba-tiba kota itu berbentuk segitiga bintang. Nanti kalau dari atas koordinatnya dia
segitiga bintang pentagram kah, burung hantu kah, itu kan disiapkan. Bukan hari ini. Tatanan kota aja disiapkan sama mereka. Dimension. Nah, ini terus mau masuk nih. Menguasai. Nah, ini baru dia mulai pemicunya. Bukan Thanos ya. Pemicunya dia mulai masuk. Di 2019. Diakui. Di 2019. Gol. Berhasil. Makanya kan sekarang sudah mulai berbeda. Tantangannya sudah mulai berbeda. Itulah sebabnya salah satu kelompok akhirnya karena orang nggak bisa kemana-mana, jadi masuklah ke dunia digital. Toh dapat duit, toh menikmati semua, toh didekatkan semua, dirapatkan semua dengan dunia online. Tapi nanti akhirnya manusia menjadi egois, muncul keberadaan seperti yang dimaksud, berontak, cinta akan uang, mengasihani diri sendiri, tidak berterima kasih, dan itu adalah generasi anak-anak itu. Saudara yang orang tua, anak-anakmu sedang terancam dengan keberadaan itu. Makanya kita generasi orang tua ya, mesti banyak berdoa buat anak-anak kita. Saya juga mengungkapkan, saya menyatakan di sini kepada anak-anak, jangan masuk ke dunia digital. Karena dunia digital ini bukan dunia yang bukan dunia yang dinyatakan oleh perbuatan firman Tuhan. Firman Tuhan cuma mentok di dompet digital doang tadi yang tadi saya bilang. Tapi kalau itu firman Tuhan tidak cut di situ, maka benar dunianya kan digital. Jadi ini udah disiapkan ya. Dia berjalan terus sampai 10 tahun menjadi digital. Tapi jatuhnya dalam Alkitab dalam Wahyu pasal 13 mentoknya. Jadi mau langkah ke sana sekitar antara 5 tahunan udah mentok. Tuhan sudah datang di sini, kira-kira begitu. Kalau Tuhan tidak potong di situ, dia masih digital. Nah, Alkitab pembuatannya tidak ada yang menjadi digital ini. Yang ada cuma dompet digital. Tadi ini handphone. Uangnya udah nggak pakai 100.000, $100 tidak. Yen, apalagi dolar Singapura, terus Malaysia apa? Ringgit, Israel, shekel, dolar Hong Kong, pound sterling, tidak lagi benda-benda itu. Di Eropa, di dalam negeri nggak pakai yang begitu. Bahkan kartu kredit segala macam udah nggak pakai lagi. Semuanya adanya di handphone. Nah, nanti dipindahnya ke chip, adanya di tubuh kita. Tapi kita sudah rapture. Saudara, dengar baik. Betul-betul sesuatu yang sama kayak Kanaan. Sesuatu yang baru. Sistemnya baru. Di Kanaan itu waktu masuk ya, sistem dari Kanaan itu baru, jadi mesti dihancurkan. Jadi segala-galanya baru. Generasinya generasi yang bisa mampu ke sana ya generasi yang lahir di padang gurun, generasi baru. Makanya di dalam nubuatan firman Tuhan ada 2 generasi nggak tahu. Saya dapat di Wahyu pasal 12 kita baca, ini katanya waktu dilihat generasi ibu atau orang tua dan generasi anak laki-laki. Ini yang akan hadir di hari akhir. Saudara generasi apa? Mana yang orang tua coba katakan? Orang tua. Nah, kita ini generasi mempelai harusnya. Tingkatnya ke situ. Mana anak muda? Nah, itu generasi anak laki-laki. Generasi anak. Jadi 2 generasi yang hadir.
Nah, kalau kita melihat dalam kitab bilangan, generasi yang pertama orang tua habis. Jadi artinya kalau saudara memasuki generasi ini, jujur ya, ini betul-betul sesuatu perubahan yang drastis. Perubahan. Nah, tidak ada lagi jualan kayak apa kita itu. Nanti dapatnya ya, moga masih pendeknya sebelum itu terjadi ya Tuhan datanglah. Kalau enggak terus kita teruskan ini bingung gitu loh. Bisa game over kalau mikirnya begini, sebenarnya rumit segala macam. Masa suka terjadi? Kalau anak-anak muda memang sudah dibiasakan masuk ke dunia digital kok, ke online kok. Makanya kita selama masih hidup, selama masih kita punya anak, kita arahkan mereka. Jangan sampai terlibat di sini. Ini masih belum apa-apa. Nanti akan begitu dahsyat terjadi perubahan yang betul-betul dahsyat. Pagaden. Sedikit sebelum saya buka ini. Pagaden. Kita ada bandara internasional dekat sama kita. Kenapa dibuat? Biar ada virus corona. Kenapa tetap dibuat bandara internasional? Kenapa digabungkan dari Bandung ke bandara internasional dengan jembatan tol? Lupa saya. Bandung, Sumedang, lewat Sumedang. Itu sudah jadi. Apa namanya ya? Ada yang ini enggak? Jalan tol dari Bandung ke Kertajaya, Majalengka, bandara. Cisamde. Ya kayak begitulah. Kalau ini kan kita Cipali. Saudara pernah lewat nggak? Udah ada itu jalan tol. Jalan tol itu dari Bandung, Sumedang, nanti keluar masuk langsung bandara. Ya. Katanya sih dengar dibuka dan gratis selama 2 minggu. Nah, saudara kalau ke Bandung, jadi lewat dulu ke Kertajaya, tapi udah dibuka atau belum saya nggak tahu. Kenapa disiapkan itu semua? Virus corona loh. Bandara Kertajati ya. Sampai sekarang ini sepi dan tutup, masih belum dibuka. Tapi disiapkan. Kenapa? Ya sebentar lagi dibuka. Dan karena namanya internasional, maka ada orang luar negeri gampang masuk ke Pagaden Subang. Yang terdekat ke Pagaden Subang. Kenapa banyak kawasan pabrik, bukan pabrik di Indonesia toh? JBL, apalagi? Yang disiapkan kawasan pabrik apalagi? Polytron. Terus? Orang luar. Belum lagi dengan pabrik-pabrik yang lain. Pagaden memang maju. Ada bandara internasional, ada Patiban, keren juga. Masih hati-hati ya. Kalau mereka masuk bersama dengan budayanya, nanti ya 10 tahun kemudian Pagaden nggak kayak begini nih. Moga-moga anak-anak mudanya ya, untuk anak-anak muda orang Kristen ya kita pertahankan ya. Nggak tahu untuk anak-anak muda di luar tiba-tiba berubah jadi pangkrok. Oh nggak kayak Pagaden dulu ya. Kali-kali orang ini bisa ini sekarang ini kayak apa hati-hati dan pengaruhnya begitu hebat sekali menjangkau dari kelompok mereka itu. Sudah ada 2 generasi memang, tetap ada 2 generasi. Kita baca Wahyu pasal 12. Saya akan ini hanya saudara pikirkan saja Wahyu 12 ayat 4 dan ayat sampai 6. Cuma itu saja yang kita lihat. Yuk. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Ya. Dan melemparkannya ke atas bumi. Terus. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu. Ya. Untuk menerang anaknya. Ya. Segera sesudah perempuan itu melahirkan. Segera sesudah perempuan. Jadi generasi perempuan, generasi orang tua yang melahirkan anak, ini generasi orang tua, generasi gereja awal, generasi orang tua lah. Dan kemudian ada anak laki-laki, generasi anak laki-laki. Anak-anak muda itu. Terus? Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi.
Terus? Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan katakan. Ya, tiba-tiba anaknya dibawa lari kepada Allah. Dan generasi dari gereja dan anak laki-laki ini akan dijauhkan dari antikris dari dunia. Itu nanti takdirnya, itu nanti peristiwanya. Saudara harus terlibat. Kalau kita orang tua, jadilah yang generasi mempelai, gereja Tuhan sebagai mempelai. Anak-anak muda jadilah generasi anak laki-laki yang disiapkan oleh Tuhan. Di pundakmu, seluruh anak muda, di pundakmu itu ada kekuatan untuk mengalahkan dunia. Dalam 1 Yohanes menyebut itu. Teruskan dulu ya. Perempuan itu lari kepada gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ya, jadi perempuan lari kepada gurun, dilarikan jauh dari penguasaan dunia ini oleh antikris. Anak laki-laki dilarikan. Dua-dua ini mengalami satu penyingkiran, rapture atau penyingkiran. Dua generasi ini dari gereja. Tapi generasi anak laki-laki itu lahirnya dari gereja, bukan dari bioskop, bukan dari PBB, bukan dari mana-mana, dari gereja. Gereja harus menjadi, karena gereja diawali dari generasi ini gereja. Gereja itu kumpulnya ada orang tua dan anak-anak muda. Itu mau dipakai kan? Tidak mau. Nah yang lain buat merekam jadi bisa dimasukkan. Saudara lihat, kita baca ya, bagaimana kata ungkapan dalam kitab Yosua, kitab Yosua kita baca, rapikan baik-baik. Ini dibutuhkan. Jadi orang-orang tua nggak tahu. Pikir saya, udahlah bagian anak-anak lah. Enggak orang tua disuruh bergerak. Kita yang akan mengarahkan anak-anak kita. Amin. Amin. Orang-orang tua nih nggak main-main loh. Luar biasa banget. Luar biasa banget. Kita baca dalam Yosua pasal tiba-tiba dalam banyak terus peperangan dan Kaleb berkata begini. Yosua 15. Ya, Kaleb minta untuk daerah orang enak. Tadi disebut namanya tuh Ahisai segala macam Seman. Itu 9 sampai 12 meter itu. Orang-orangnya 9 sampai 12 meter. Yang enggak semua bangsa enak ada, katakanlah seperti bangsa Indonesia jutaan, ini bangsa enak nggak usah jutaan, 10.000 enggak 10.000 raksasa. Jadi raksasanya cuma beberapa sesuai dengan Alkitab. Kaleb melebut Hebron dalam Yosua 15. Kita baca ayat 13 dulu, nanti lompat. Ya. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune, Ya. diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu. Ya. Yang di Kiryat Arba. Ya. Seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Terus? Arba ialah bapa Enak, itulah Ya. Hebron. Ya, saudara ya. Nah, ini Kaleb minta dulu di 14 dulu, di 14. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yaitu Sesai, Ahiman, dan Tamai, Nah, anak-anak yang Enak. tadi dilihat sama 12 pengintai. Yosua 14 kita lihat. Ini diawali dengan ini dulu. Yuk, ayat 7 dimulai. Perhatikan. Ya. Aku berumur 40 tahun. Ya. Ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Ya. Dan aku pula membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Terus? Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ini untuk orang-orang tua, generasi orang tua. Dengar baik, ada pengaruh memang. Makanya kita harus ikut Tuhan sepenuh hati. Kita yang akan membela, banyak menolong generasi anak-anak kita. Karena kita dibutuhkan oleh Tuhan. Pikir saya
wah generasi orang tua udah lewat dah. Gak boleh, saudara. Mari tetap kuat dan terus menjaga diri kita untuk tetap sehat tubuh, jiwa, dan roh, untuk mendampingi anak-anak kita, mendampingi generasi anak-anak kita. Makanya kualitasnya mesti kayak Kaleb dan Yosua, sebab kualitas yang lain habis, game over semua, mati semua di padang belantara, di padang gurun. Jadi kalau saudara rohaninya nggak kayak Kaleb dan Yosua, sama-sama ikut juga habis. Mesti kayak Kaleb dan Yosua. Kaleb bilang, aku sudah tua memang, tapi tenagaku tetap seperti waktu aku disuruh. 40 tahun buat dia nggak berarti itu, tetap kuat ya. Tapi kenapa itu terjadi? Karena dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Perhatikan, justru dengan Kaleb ini, kalau tadi Yosua memimpin Israel, tapi Kaleb menyelesaikan persoalan yang paling terbesar di tanah Kanaan. Kita baca di dalam Yosua 14, perhatikan baik-baik di ayat 12. Yuk, atau ayat 11 tadi. Kita baca ayat 11 dulu ya. Cepet yuk. Pada waktu ini aku masih sama kuat. Pada waktu ini aku masih sama kuat terus. Seperti pada waktu aku disuruh Musa. Padahal usianya sudah 80 tahun. Terus. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan masuk keluar masuk. Terus. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Terus. Mungkin Tuhan menyertai aku, Perhatikan. sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ya, aku akan menghalau orang-orang enak penyebab masalah. Gara-gara inilah generasiku mati semua di padang gurun. Dan gara-gara ini yang paling hebat, ini yang paling kuat. Orang enak raksasa 9-12 meter, siapa yang berani melawan tuh? Tapi Kaleb berani. Dan teruskan, perhatikan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, Ya, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. perhatikan. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, Ya. orang Kenas itu, Terus. sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Perhatikan ayat 15. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Nama Hebron sebenarnya Kiryat Arba dahulu. Terus. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Jadi orang enak itu raksasa. Arba paling besar. Arba pemimpinnya. Terus. Dan amanah negeri itu berhenti Setelah dikalahkan sama Kaleb, berhenti berperang. Jadi semua waktu pas raksasa ini kalah, semua bangsa-bangsa Kanaan turunkan senjata. Sebab yang ini aja kalah, kita juga kalah. Turunkan senjata, udah nyerah. Gitu loh maksudnya. Hebatnya. Jadi dua orang ini sungguh berperan penting buat generasi penerus, generasi anak-anak muda. Makanya dicari orang-orang tua seperti Joshua dan Kaleb. Amin. Sedangkan generasi anak-anak muda, ya mereka tidak seperti Joshua kan memimpin generasi anak muda. Enggak cuma 1-2 orang tuh, ribuan, ratusan ribu orang. Tapi perlu memimpin. Joshua hadir. Kemudian yang menyelesaikan semua masalah, Kaleb hadir. Selesai masalah semua. Harusnya perangnya masih berlanjut. Tetapi Kaleb segera. Jadi dia katakan jalan singkat, shortcut. Dia jalan singkat. Aku mau ambil ini. Masih banyak peperangan yang terjadi ini. Luas daerahnya, saudara. Tapi Kaleb melakukan jalan singkat. Habisin ini, berhenti semua. Wow, itu mental Kaleb itu luar biasa. Ini orang-orang tua ya. Kami biarpun generasi, ya kita kadang-kadang, kalau sudah lihat handphone aja, nggak usah komputer, bingung. Aduh, saya cuma bisa telepon doang. Udah, ini begini loh makinnya, kagak ngerti. Tapi dibutuhkan sepenuh hati ikut Tuhan. Dan biarlah roh kita ini berbeda dengan dunia.
Ini yang dibutuhkan orang-orang tua untuk menyelamatkan generasi anak-anak kita. Saudara. Amin. Amin, saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi kalau saya lihat bagaimana Tuhan sedang bekerja sekarang juga. Dunia memang begitu hebat. Illuminati, iblis begitu hebat menyiapkan segala hal. Tetapi Tuhan begitu hebat juga. Nah, saudara, yang menjadi persoalan adalah kenapa akhirnya berputar? Kenapa akhirnya generasi dari Yosua dan Kaleb mati semua, tidak bisa mewarisi Kanaan? Kenapa itu semua? Karena cara pandang. Lihat ya, Kaleb dan Yosua memandang yang sama. Seperti saya memandang handphone ini sama. 12 orang memandang sama. Katakan satu benda, sebut saja handphone. Dengan ukurannya segini, bukan berarti si aduh kok di mata saya itu handphone jadi lebih gede ya. Berarti makanya rada rusak. Atau kok lapor ya ke handphone ya. Enggak, semuanya sama memandang. Bisa cerita mengenai itu, bisa cerita, dan semua juga cerita bagaimana betul hasilnya. Kami mengakui itu, negeri itu limpah susu dan madu. Nah, begitu mulai berkata tentang, tapi kita nggak bisa merebut bangsa, kita nggak bisa merebut tanah Kanaan. Sama nih sekarang, semua orang-orang yang mengamati akhir zaman. Saya juga pengamat akhir zaman. Orang-orang termasuk ada yang jenderal yang tadi saya bilang, semua tidak salah bagaimana cara mengamati akhir zaman. Tapi pada saat mereka mengamati akhir zaman, ada orang yang memunculkan opini atau tanggapan. Ngeri jadi tanggapannya. Gak boleh ini, gak boleh itu, segala macam. Takut kan? Gereja menjadi bisa berontak sama pemerintah gara-gara soal. Dan mereka kalau sudah muncul itu hati-hati. Tapi gara-gara hati-hati kita di rumah aja begitu. Ya, kalau kita bicara begini ya, kalau misalnya ada orang, kita dengar dari berita bahwa ada pembunuhan di jalan raya, ada kecelakaan. Kalau orang yang super hati-hati, kira-kira di jalan raya nggak deh? Baru-baru ini Balikpapan terjadi kecelakaan. Berapa orang mati itu? Truk tronton, remnya belum, nabrak semua. Saya tuh dengan melihat peristiwa itu, kalau di lampu merah, deg-degan juga ya. Siapa tuh bisa nyelonong truk tronton dari belakang? Nggak ada yang tahu loh. Itu bukan sekali dua kali, itu pernah terjadi berkali-kali. Ada salah satu yang kena di Bandung aja, yang baru-baru ini truk tanah berapa setahun yang lalu kalau nggak salah. Lubruk semua kan dari kilometer dari Bandung ke arah Jakarta. Karena itu namanya jalan turun. Yang pertama, truk yang pertama remnya belum. Dia ngomong sama temennya, rem gua belum. Dikejar sama temennya, bego. Ya rem belum ya biarin aja. Itu aja udah mati, udah banyak orang yang celaka itu. Dia ngobrol, jadi dia punya rem belum, terbalik. Nah, jadi kan semua pada macet. Ini ngejar, karena jalan turun, truknya bawa batu-batu. Dia rem nggak bisa, ngobrol semua. Dan itu di video dari jalan yang lain, dari jalan sebelah. Di video ini, waduh itu truk ngobrol. Kan jalannya udah macet, karena ada truk yang tadi belum itu remnya udah kecelakaan di depan. Semua pada berhenti, dari belakang ditubruk. Aduh, itu terjadi peristiwa. Makanya beberapa orang jangan lewat jalan tol. Jalan tol Bandung karena peristiwa itu. Ada virus di sana, ada ini di sana. Udah di rumah aja. Disediain lah dunia digital, nggak apa-apa di rumah. Jadi kita juga pergi juga kemana-mana bisa kok pakai itu. Tertarik orang. Jualan bisnis di situ. Saudara, itu lebih karena baru-baru kan. Kalau baru-baru ambil aja nih. Kita invest nih. Ya. Mumpung tanah masih murah, tanah digital masih murah. Itu kalau orang sudah dikuasai sama digital.
itu bisa mudah dikuasai pikiran. Itu yang berhati-hati. Karena antikris sasarannya, target utamanya adalah mengontrol manusia, menguasai manusia. Dan hari-hari ini dia sungguh mudah menguasai manusia, sungguh. Makanya perlu Roh Kudus dalam diri kita. Orang yang penuh Roh Kudus gak bisa dikuasai oleh antikris, oleh manusia. Kenapa? Karena orang yang hidupnya dituntun Roh Kudus, dia hidup menjadi milik pencipta. Antikris kan cuma manusia yang dicipta sama Tuhan, lebih tinggi levelnya. You mau pakai apa kek, mau pakai dunia ini, mau pakai dunia itu kek, nggak akan bisa mengontrol kami, orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Makanya hidup ini jangan suka mendukakan Roh Kudus. Ada suara Tuhan di dalam hati kita, jangan berbuat itu daging. Dibuat lagi. Roh Kudusnya berduka cita. Kalau udah berduka cita terus lama-lama bagaimana? Pergi dia, nggak betah di rumah kita, di tubuh kita nggak betah. Nah itu baru bisa dikuasai oleh antikris. Jangan biarkan Roh Kudus ini berduka. Selalu ajak dia bicara. Nah, itu makanya intim dengan Tuhan. Kita undang Roh Kudus, Tuhan hadir dalam hidupku, Tuhan hadir dalam rumah tanggaku. Tapi segala hal kita sibuk dan membiarkan yang sudah kita undang duduk di situ manis-manis, kita sibuk kesana kemari. Kan kesel. Coba kalau saudara nih dianggap orang penting, diundang sama orang, bro datang yuk, Pak datang ke rumah saya, Ses datang yuk ke rumah saya butuh banget mau sharing saya. Oke kita datang. Begitu duduk di tempat saudara dikasih makanan, orang yang tadinya mau sharing ini yang mau ngomong sama kita, nggak di telepon sama kamu, kita diem, cuma ngeliatin dia gelap-gelap sana kemari. Kesel nggak? Kesel lah. Kita dianggap penting buat dia untuk bisa menolong, sharing segala macam. Dia dicuekin. Ya, udah begitu terus ke kamar berjam-jam kita tinggal sebagai tamu, bingung kan? Udah mendingan pulang gua mah kalau gitu. Ya nggak usah ngomong sama dia, pulang aja ngomong pulang. Nah itu kayak Roh Kudus. Kalau sudah anggap dia penting, ajak sharing, berkomunikasi, jadikan sahabat. Amin. Berdoa itu menyampaikan jadi sahabat. Jangan cuma doa minta, semuanya minta. Udah, amin. Udah selesai permohonannya, amin. Pergi. Loh, Tuhan mau bicara. Tuhan mau ngomong. Beberapa kali Tuhan sudah tegur saudara. Jangan begitu. Itu enggak berkenan. Kita masih lakukan. Itu namanya mendukakan Roh Kudus. Kalau dia udah nggak betah, dia tinggal di saudara, habislah kamu. Mari ajak dia bersahabat dengan dia, berkomunikasi dengan dia. Senangkan hati Tuhan dengan menyembah. Kalau kita menyembah, berdoa, memuji-muji Tuhan. Kalau saya, mobil saya bagaimanapun juga begitu start lagu rohani. Nggak ada tuh lagu-lagu apa tuh. No. Lagu rohani. Saya nyanyi atau tidak nyanyi, start lagu rohani. Di rumah nyalain lagu rohani semua. Mungkin kita susah untuk, ada beberapa saudara susah untuk berdoa. Setel lagu rohani, mau tidak mau kan kita nanti ikut nyanyi sehari-harian. Amin. Tuhan sudah tegur banyak loh kita, tapi kita ini cuek-cuek aja. Banyak menukakan Roh Kudus lalu. Jangan sampai Roh Kudusnya nggak betah dan meninggalkan kita. Mari izinkan terus dia menguasai kita. Cinta kepada Tuhan. Hari ini kita akan lihat nanti beberapa di minggu-minggu mendatang. Karena ini Tuhan suruh sampaikan ini. Karena ada dua generasi. Ya nanti bagaimana generasi anak muda, bagaimana generasi kita orang-orang tua. Tuhan mengajar untuk generasi orang tua. Pertama poin yang paling penting aja, ikut Tuhan dengan sepenuh hati.
Jangan separuh-separuh. Sepenuh hati ikut Tuhan, rajin beribadah. Jangan, untuk anak muda, jangan terlibat dunia digital. Makanya harus ibadah, biasakan ibadah onsite. Saya ulang, biasakan ibadah onsite. Kemarin saya sharing sama Bang Sion. Bang Sion sudah jadi gembala. Puji Tuhan, luar biasa. Sudah ditambahkan jadi gembala. Jemaatnya lebih besar daripada kita, ya, luar biasa di kota. Sharing, dia ngomong, orang untuk pendeta ibadah onsite sama ibadah online enak mana? Untuk pendeta online, sebab ibadah online operasionalnya nggak banyak. Lo coba lihat kalau gereja besar, kalau ibadah onsite jemaatnya dikit, itu jemaatnya kolektornya berapa ya? Ini operasi AC-nya mahal ini loh, gitu kan. Kalau online enak, apalagi sekarang dunia digital, kan yang penting pertuan masuk, transfer. Jadi dibilang sama, kalau kami jujur, pendeta lebih suka ibadah online dalam konteks apa? Jadi operasionalnya nggak begitu banyak, cuma begini doang kok. Lalu kemudian jemaatnya yang ada secara online, mungkin ada berapa? Yang penting kan duitnya transfer, lebih besar dia. Tapi begitu saya memahami hal ini kita harus memulai lagi dengan onsite. Selama pemerintah membebaskan kita akan ibadah dalam onsite. Ini juga nanti nggak terlalu dikuat-kuatkan, saudara. Karena kalau ini kan nanti saya sih tampilnya setelah nggak bisa live streaming lagi, pendeknya direkam, masukin di YouTube, silakan aja yang mau denger gitu. Mau nggak hari itu nggak apa-apa, silakan aja. Ini hanya untuk sifatnya ya supaya jemaat yang nggak mengenal firman bisa tahu firman Tuhan. Kita akan kembali kepada onsite selama Tuhan masih membuka buat kita kebebasan. Pemerintah memberi kebebasan. Onsite itu harus dibiasakan. Makanya kalau ibadah yang dilakukan online apalagi digital, saya tolak, saya coret. Nah, tidak ada yang digital namanya. Silakan online. Nanti kalau ini juga tidak ada lagi live streaming. Kalau memang tidak ada streaming, cuma rekaman doang. Rekamannya terus dimasukkan ke YouTube supaya nanti kalau mau dengar silakan. Setelah sudah selesai begitu. Saudara perhatikan baik-baik, karena kalau ibadah online digital itu melanggar firman ini. Makanya Tuhan kok munculkan ini ya? Kita kadang-kadang nggak ngerti loh. Sekarang baru ngerti. Karena akan terjadi peristiwa-peristiwa kayak ini, saudara. Dalam Ibrani, perhatikan pasal 10. Ibrani pasal 10, kita baca ini ayat terakhir dalam hari ini, saudara ya. Ibrani 10 ayat 25. Nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Ini saja sudah kebiasaan. Orang-orang ikut online, begitu dibuka onsite, udah biasa online. Jadi kebiasaan ini nggak boleh terjadi sama kita. Yuk. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Terus. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Setelah online terjadi, orang-orang akhirnya biasa dengan online. Terus. Tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, kan Paulus cuma nulis ilham roh. Ini terjadinya peristiwanya mendekat hari Tuhan. Nggak tahunya penggenapannya sekarang. Tiba-tiba ada online, serius saudara ya. Gereja sepi online, kemudian rindu onsite. Begitu dibuka onsite, kosong juga. Udah kebiasaan online. Mereka akhirnya menjadi suasana yang biasa. Dan ibadah itu kemudian disiapkan untuk dunia digital. Nah, kalau ini sepertinya onsite. Karena waktu digital itu sudah kalau udah masuk. Jadi kalau sekarang ya masih biasa. Tapi kalau udah masuk, dia masukkan ke virtual. Makanya Facebook saya ini nanti bisa masuk virtual. Nanti Facebook akan jadi semua virtual, jadi digital. Nah, orang-orang yang suka, yang tadi pakai alat itu, dan dia masuk ke Pagaden.
Jadi dia duduk di sini, cuma secara virtual tidak kelihatan sama kita. Secara virtual kita yang onsite, dia enggak sempit enggak, namanya virtual. Dia misalnya duduk dengan Moses onsite-nya, dia duduk di Moses di virtual. Moses nggak berasa. Dia langsung boleh dengerin khotbah. Persis seperti dia dengerin, seperti Moses dengar. Makanya katanya kalau ada pengurapan, tumbang-tumbang dia juga tumbang di rumah. Banyak di rumah. Enak, buat terasa. Memang sih kalau dilihat, kalau dipikir-pikir enak juga ya, gitu ya saudara. Enak juga ya, ngerasa loh seperti yang kita hadir. Karena ngerasa hamba Tuhannya. Nggak kalau ini kan susah. Lihatnya gimana jauh kecil lah gila. Kalau ini kan betul-betul ngerasa, cuma pakai ngerasa pendetanya. Kalau salaman, kalau pendetanya pakai virtual juga, sama-sama salaman. Nah, gitu. Saudara, tapi saya menolak yang namanya ibadah digital, online. Karena itu akan membuat melanggar aturan firman. Membiasakan diri orang-orang, ini orang-orang hari akhir, membiasakan diri untuk tidak onsite. Online dengan digital tadi ada fasilitasnya, sama toh dengan onsite katanya. Tidak. Kita harus memakai kebenaran firman. Biarlah kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah dan saling menasihati satu dengan yang lain. Amin, saudara. Kita harus tetapkan diri kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Mari generasi orang tua ikut Tuhan sepenuh hati. Generasi orang muda, mari terus perhatikan baik-baik kebenaran firman. Nanti kita akan mencapai ke generasi anak muda. Ini harus Tuhan bilang sampaikan ini. Ya, saya harus sampaikan. Generasi kita orang tua, kalau kamu masuk terus melanjut hidup sampai Tuhan datang, maka jadilah generasi Kaleb dan Joshua. Orang yang cinta Tuhan, orang yang ikut Tuhan sepenuh hati. Tuhan akan pelihara kita, Tuhan akan jaga, Tuhan akan lindungi kita. Seperti Kaleb dilindungi sama Tuhan. 40 tahun buat saya tidak ada artinya. Aku sama kuatnya dengan 40 tahun pada saat yang lalu. Tuhan menolong kita sekarang. Mari kita datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita ini di tangan Tuhan. Semua kita di tangannya Tuhan. Hidup kita ini di tangan Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan diri kita. Para pelayan Tuhan menyiapkan diri dan juga bersama dengan semua rekan-rekan yang ikut live streaming, siapkan diri kita untuk memasuki perjamuan suci yang selalu tiap-tiap minggu kita dapatkan. Haleluya. Kita ada di tangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di hadapan kami Tuhan ada perjamuan suci. Tuhan kuduskan perjamuan suci ini sehingga menjadikan kepada kami persekutuan kami dengan tubuh dan darah Tuhan, supaya kami terus bersekutu dengan dirimu Tuhan, dan bersekutu dengan setiap anak-anakmu. Persekutuan ini terus mengalir dalam darah kami, menjadi kebiasaan kami selalu bersekutu Tuhan. Terimalah, haleluya, sembah kami sehingga perjamuan suci menjadi tubuh dan darah Kristus, bersama juga dengan yang ikut ini yang dipegang oleh mereka adalah tubuh dan darah Kristus. Kami terima tubuh dan darahmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Punya Bapa seperti Tuhan
sungguh-sungguh nyanyi Tuhan. Tertulis namamu di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh aku punya Bapa seperti tak pernah melupakanku. Dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makalah dengan percaya tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan minuman yang berisi darah Kristus dan dengar firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Inilah dengan percaya darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Oh, kalau ekro dah syabalik kepadamu. Haleluya. 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 Tuhan ingatkan sekarang yang sudah bermasalah, ayo bermasalah. Haleluya. Haleluya. Jangan membiarkan Tuhan untuk dicuekin oleh kita. Dia orang penting dalam hidupmu. Ayo. Haleluya. Haleluya. Dorong hatimu untuk bermasalah. Haleluya. Semua. Jemaat ini adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dan semua, haleluya, hampir semua kita sudah berbahasa roh. Ayo berbahasa roh. Haleluya. 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 Terus. Haleluya. Tunjukkan kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. 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 Ya terus dalam nama Yesus Kristus tercurah dalam nama Yesus tercurah haleluya, kuasa-Mu tercurah, Roh Kudus, air
berkat tercurah. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Oh, hari-harinya Tuhan sudah mendekat, sungguh-sungguh mendekat. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah pandangan kami seperti Joshua dan Kaleb yang selalu memandang Tuhan, bukan memandang sekitarnya, tapi selalu memandang Tuhan. Karena kami akan mencapai hari-hari kami dengan kemenangan selalu. Karena Tuhan bersama dengan kami. Haleluya, kami percaya kuasa-Mu bekerja pada setiap kami Tuhan. Berkati keluarga di sini yang telah menyiapkan tempat ibadah Tuhan. Haleluya, sehingga mereka terus dikuatkan oleh Tuhan. Berkati keluarga yang menyiapkan pastori dan semua jemaat yang hadir. Berkati Tuhan Yesus tangan-tangan yang berkorban sebentar, baik juga perpuluhan, berkati mereka semua. Pemerintah kami Tuhan berkati, baik dari kecamatan, kabupaten, provinsi, tanah air Indonesia, dengan semua proyek yang dikerjakan oleh Pak Jokowi diberkati Tuhan, dan Pak Maruf Amin wakilnya, serta bekerja sama Tuhan, supaya bisa bekerja sama para menteri, kepala daerah, serta wakil-wakil rakyat di pusat dan di daerah-daerah. Terpujilah nama Yesus Kristus. Demikian KPK, TNI, Polri, BIN, dan Densus 88, supaya mereka bisa membongkar kasus-kasus besar yang merugikan negara ini, terorisme, gembong narkoba, sindikat mafia, dan haleluya koruptor, semuanya Tuhan biar terbongkar dan dihukum sesuai hukum yang berlaku. Tetapi kalau luput dari hukum dunia karena suap dan sokok, kami mohon Tuhan hukum surga bertindak di bumi Indonesia ini, sehingga nama Tuhan ditakuti, dimuliakan di bumi Indonesia ini. Nama-Mu dibesarkan Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus. Dan kalau sebentar anak-anak-Mu akan beraktivitas setelah ibadah, baik yang ke rumah, kembali ke tempat masing-masing, dan mungkin aktivitas yang lain, sampaikan dengan selamat Tuhan di tempat-tempat kami yang kami tuju. Haleluya. Sehingga kami terus dalam pengayoman dari Tuhan. Bersama dengan semua jemaat yang ikut live streaming di rumah-rumah, diberkati mereka semua Tuhan Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan. Segala aktivitas kami diberkati. Haleluya. Tuntunan Roh-Mu kami butuhkan. Haleluya. Sehingga kami, haleluya, melakukan seluruh perjalanan kami atas dasar kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, dan nama Tuhan terus dimuliakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami akan kedua tangan kami menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu, kasih karunia lewat kuasa pendanaan Tuhan Kristus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikku saudara-saudara dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja-puji selalu, kami alaskan doa ini. Haleluya. 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 Bagi anak domba. Haleluya. Haleluya. Anak-anak domba. Setiap kita suku bangsa sama makhluk natural. Ikan dari, ikan hangat, ikuti Tuhan memberkati.